Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aradi Pradana Yuda dengan NIM 22122613. Di sini saya akan melanjutkan membuat video progres naskah dan video eh, demo website. Pertama di sini terdapat ada di halaman bab 1 pendahuluan di latar belakang. Eh, di sini di bagian latar belakangnya saya mengubah isi dari latar belakang ini dengan mengambil referensi dari eh, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Oke, jadi isi dari latar belakang saya ini yang bisa saya bacakan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI semakin pesat dan memberikan pengaruh signifikan di berbagai sektor termasuk di bidang pendidikan. Salah satu implementasi AI yang berkembang adalah penerapan metode constraint satisfaction problem dalam sistem penjadwalan otomatis. Pendekatan ini memungkinkan proses penjadwalan dilakukan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada penjadwalan manual. Pembuatan jadwal yang dilakukan secara manual umumnya memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan seringkali menimbulkan kendala ketika jumlah variabel dan batasan semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan dan kawan-kawan pada tahun 2006 yang merancang dan mengimplementasikan papan jadwal perkuliahan berbasis sistem penjadwalan otomatis. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana pemanfaatan metode CSP dapat menggantikan penjadwalan manual di lingkungan akademik dengan memanfaatkan perangkat keras display dan dari database yang diintegrasikan. Selain itu, ada juga studi yang dilakukan oleh Rizal Rahmat Mustafa dan kawan-kawan juga menegaskan keefektifan metode CSP pada pembuatan jadwal SIP perawat di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. Dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tersebut pengguna algoritma constraint satisfaction terbukti mampu menghasilkan penjadwalan dengan akurasi yang begitu tinggi, hingga 94%, sehingga beban kerja dapat dibagi secara adil dan terstruktur. Dan penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk membantu mitra perusahaan di tempat magang saya untuk mengatasi pembagian jadwal yang masih dilakukan secara manual sampai saat ini. Hadirnya sistem pengembangan penjadwalan magang otomatis yang menggunakan metode CSP diharapkan dapat membantu pembagian jadwal tersebut dengan otomatis secara real-time yang dimana akan menyesuaikan dengan kehadiran anggota dari masing-masing kelompok yang hadir pada hari yang sudah ditentukan. Berikut ada rumusan masalah yang berikut ada rumusan masalah juga yang saya perbaiki. Terdapat ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sistem penjadwalan magang otomatis berbasis kecerdasan buatan dengan menggunakan metode constraint satisfaction problem. Dan yang kedua, bagaimana sistem penjadwalan magang otomatis dapat menyesuaikan pembagian jadwal secara real-time berdasarkan kehadiran anggota kelompok magang. Dan yang ketiga, sejauh mana penerapan metode tambah langsung ya. Penerapan metode CSP pada sistem penjadwalan magang dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mengurangi potensi kesalahan pada proses penjadwalan manual. Dan ada juga di bagian batasan masalah, dapat tiga. Yang pertama ada penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem penjadwalan magang otomatis dengan menggunakan metode constraint satisfaction problem. Dan yang kedua, ada sistem yang dirancang hanya digunakan untuk menyusun dan menyesuaikan jadwal magang secara otomatis berdasarkan data kehadiran anggota kelompok magang secara real time. Dan yang
Ketiga, ada ruang lingkup implementasi sistem. Sistem penjadwalan magang otomatis ini dibatasi pada lingkungan mitra perusahaan saya yang melaksanakan magang dan tidak mencakup integrasi dengan sistem manajemen kehadiran eksternal lainnya. Nah, selanjutnya ada di bagian bab 2 landasan teori dan analisis. Yang pertama ada kecerdasan buatan artificial intelligence. Kecerdasan buatan AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti penalaran, pembelajaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan. AI mendukung otomatisasi berbagai proses kerja dengan memanfaatkan algoritma yang diadaptasi sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini, AI digunakan sebagai fondasi untuk merancang sistem penjadwalan magang otomatis agar dapat bekerja mandiri dalam mengatur jadwal sesuai kondisi kehadiran anggota kelompok. Selanjutnya ada penjadwalan scheduling. Penjadwalan adalah proses alokasi sumber daya terbatas ke dalam waktu tertentu untuk menyelesaikan sejumlah aktivitas dengan kriteria dan batasan tertentu. Penjadwalan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam konteks penelitian ini, penjadwalan mencakup pembagian waktu magang bagi anggota kelompok agar tidak terjadi konflik jadwal, beban kerja merata, dan sesuai kehadiran nyata di lapangan. Selanjutnya ada constraint satisfaction problem. Constraint satisfaction problem adalah salah satu pendekatan dalam AI untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki banyak variabel dengan batasan tertentu. Secara umum, CSP dimodelkan dalam tiga komponen utama, yaitu ada variabel, domain, dan constraint. Variabel yang berisikan tentang komponen yang nilainya akan dicari, misalnya seperti nama anggota, waktu magang, dan lokasi magang. Dan di domain yang berisikan tentang himpunan nilai yang mungkin diambil oleh setiap variabel. Dan yang terakhir ada constraint yang berisikan tentang batasan atau aturan yang harus dipenuhi agar solusi valid. Seperti aturan kehadiran minimal, distribusi waktu kerja, dan pembagian kelompok. Pemecahan masalah CSP ini bertujuan untuk menemukan himpunan nilai variabel yang memenuhi semua batasan yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. CSP digunakan untuk mengatur jadwal magang secara otomatis berdasarkan input variabel kehadiran anggota. Selanjutnya ada penyesuaian kehadiran real time. Konsep penyesuaian kehadiran real time menjadi penting untuk menjawab dinamika kondisi lapangan. Kehadiran real time merujuk pada data kehadiran anggota yang diperoleh dan atau diperbarui secara langsung melalui sistem absensi digital. Data ini menjadi input utama dalam proses penjadwalan ulang otomatis. Dengan integrasi kehadiran real time, jadwal dapat disusun ulang secara adaptif sehingga tidak ada slot waktu kosong akibat ketidakhadiran anggota. Selanjutnya ada sistem informasi penjadwalan otomatis. Sistem informasi penjadwalan otomatis adalah aplikasi atau perangkat lunak yang memproses data variabel dan batasan melalui algoritma tertentu untuk menghasilkan jadwal secara otomatis. Sistem ini dapat meminimalkan keterlibatan manusia dalam mengatur jadwal manual, mempersingkat waktu penyusunan jadwal, serta mengurangi kesalahan akibat faktor subjektif atau human error. Dalam penelitian ini sudah bermasuk jadwal dirancang berbasis web agar mudah diakses oleh pengguna dan mitra perusahaan. Selanjutnya ada di bagian alur perancangan.
Pertama, di sini ada analisis kebutuhan, memberisikan kebutuhan data kehadiran, kebutuhan variabel, dan constraint. Yang kedua ada desain sistem, kebutuhan data. Tuh, maaf, Pak. Aduh, maaf, Pak. Mungkin habis dari sini bakal saya perbaiki langsung. Terus saja ada ketiga, implementasi, coding modul input kehadiran, coding JSP solver, dan integrasi sistem front-end dan back-end. Yang keempat ada pengujian, uji fungsional JSP, uji input-output jadwal. Dan yang kelima ada pengujian, update constraint, perbaikan bug, dan penyelesaian. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara dengan magang, atau lebih tepatnya dengan anggota-anggota pada setiap kelompok yang ada di tempat magang tersebut. Dan selanjutnya ada pengumpulan data variabel, data variabel yang relevan, nama anggota, kelompok, jadwal, kehadiran real time. Penyusunan kebutuhan fungsional sistem, input data kehadiran anggota, proses penjadwalan otomatis, validasi hasil jadwal. Batunya ada desain sistem. Pada tahap desain sistem, peneliti yang berisikan tentang membuat desain arsitektur client server, mendesain struktur database untuk menyimpan data magang dan pada kehadiran, merancang logika algoritma CSP dengan tiga komponen, variabel, domain, dan constraint. Variabel yang berisikan anggota, waktu magang, kelompok, dan domain yang berisikan tentang slot waktu yang tersedia, dan yang terakhir ada constraint yang berisikan tentang aturan jadwal kehadiran minimal, tidak bentrok. Selanjutnya, membuat diagram konteks, ERD, dan wireframe antar muka pengguna. Membuat flowchart logika CSP yang menggambarkan bagaimana input data kehadiran diproses menjadi jadwal otomatis. Dan ada selanjutnya, yang ketiga, mungkin nanti eh, bakal saya langsung perbaiki. Selanjutnya ada yang ketiga, mengembangkan modul input data kehadiran, mengembangkan modul algoritma CSP yang berisikan 3 poin, membaca data kehadiran real time, menyusun jadwal sesuai constraint, menjalankan backtracking dan forward checking, mengembangkan antarmuka web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan di bagian backend dibuat dengan PHP, Coordinator, Database, MySQL. Dan berikutnya ada pengujian black box. Yang pertama ada Terdapat 3 poin. Yang pertama ada black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai input output. Dan selanjutnya ada user acceptance testing melibatkan user eh, buka kurung admin dan peserta magang tutup kurung untuk memastikan sistem bekerja sesuai harapan. Dan yang selanjutnya ada validasi logika CSP untuk memastikan solusi jadwal untuk memastikan semua solusi jadwal memenuhi semua constraint. Dan yang selanjutnya terakhir ada proses penjadwalan otomatis. Tahap akhir dilakukan untuk memperbaiki bug minor, penyelesaian algoritma CSP jika terjadi perubahan kebijakan jadwal dan pembuatan dokumentasi teknis untuk keberlanjutan pengembangan di masa depan. Mungkin baru itu saja yang
baru saya perbaiki di progres naskahnya. Mungkin bisa lanjut ke progres demo website. Baiklah, langsung saja saya login. Oke, jadi Pak, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya di bagian sidebar-nya terdapat fitur notifikasi dan profil. Dan itu saya hilangkan karena kemarin saya sempat ada apa namanya, revisi dari pembimbing saya kalau misalnya tidak dibutuhkan fitur profil dan notifikasi. Jadi dikarenakan itu saya hilangkan. Dan untuk progres websitenya di sini di bagian kelola kelompok masih terdapat error seperti untuk misal kayak di bagian tambah anggota eh, masih ada terdapat nama nama pengguna yang masih belum masuk ke dalam eh, pilihan di user. Dan em, selanjutnya ke fitur absen. RPKM Bandung. Ternyata Mikom ya. Di sini fitur absennya sudah saya tambahkan di bagian di bawah jam, bahwa waktunya untuk eh, hadir izin sakit sudah berhasil dan langsung masuk ke tampilan tabel di kehadiran yang baru di paling atas. Dan untuk bagian generate jadwal belum belum aktif. Dan di bagian hmm, fitur kelola jadwal untuk memproses generate jadwalnya itu sudah berfungsi generate AI-nya, tapi masih belum eh, secara eh belum 100% benar karena eh, kendala pada tempat magang saya itu mana cerita? Jadi keinginan dari pembimbing saya itu batasan sehari 35 orang dan setiap kelompok punya jadwal yang hadir. Jadi ini kalau misalnya ini baru 6 kelompok dan masalahnya masih terdapat kayak eh, masih belum bisa untuk melakukan untuk melebihi dari batas 6 kelompok ini. Jadi itu masih ada kendala bagi sayanya. Mungkin bakal saya usahain untuk batasan sehari 35 orang. Dan masih terdapat kendala di
Bagian nama anggota. Tuh ini belum tahu. Nah, hal, stop aja. Tadi udah dibenerin nggak ada. Di bagian absen, di nama anggotanya, di bagian di sini, nama anggota tidak tersedia. Tapi kalau misalnya saya sudah melakukan absen, izin, saya menekan izin tadi. Nah, di bagian kehadirannya muncul, tapi di bagian absennya enggak. Ini itu juga jadi permasalahan bagi saya yang akan saya perbaiki. Dan jika sudah melakukan absen tadi, nanti data kehadirannya bakal masuk ke sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, untuk progres naskah dan progres demo websitenya. Mungkin kedepannya bakal saya perbaiki eh, agar eh, bisa cepat selesai dan menghilangkan error-error pada demo websitenya. Eh, Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya minta maaf atas keterlambatan untuk pengumpulan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.